kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga para petani semakin bergeliat di pandemi COVID-19 ini. Ketemu lagi dengan saya Wayan Ridai DSW, pencinta penghobi tanaman paneli. Lahan sempit tidak membuat diri saya kendor ataupun berkecil hati, tapi tetap melakukan menanam dan meneliti pohon tanaman paneli ini. Para sahabat dimanapun Anda berada, pada hari yang baik ini sedikit saya akan berbagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani dimanapun dan bagi para petani yang ingin menekuni budidaya paneli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan Anda semua dimanapun berada. Ketika menjadi petani paneli, ada beberapa hal yang penting saya sampaikan. Semoga juga kita semua para petani akan lebih baik dari kita melakukan kegiatan-kegiatan petani di zaman dulu. Tapi sejarah jangan pernah kita lupakan. Apapun teknologi pertanian sekarang itu tidak terlepas dari para leluhur kita, yang khususnya kita sebagai warga negara Indonesia yang ada saat ini tetap akan berusaha bagaimana kita melakukan hal-hal baru dan mengembangkan ide-ide baru dari dasar yang sangat bagus yang sudah diberikan oleh para leluhur kita, yaitu menjadi petani organik. Para sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita menanam paneli dengan media yang organik, dengan pupuk yang organik, astun kare syukur amin, tanaman kita akan semakin lama tumbuhnya dan kita pun bisa memetik hasilnya. Para sahabat dimanapun Anda berada, setelah saya melakukan semacam penelitian, maklum saya adalah seorang petani pengambara, saya warawiri ke tempat yang rendah, ke tempat yang tinggi, dimanapun petani ingin menanam paneli. Ternyata perlakuan dalam kita berbudidaya paneli itu tidak sama ketika tempatnya berbeda. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, ketika kita menanam paneli di MDPL rendah, misalnya di MDPL 100 meter ataupun 50 meter MDPL, artinya ketinggian dari laut, itu tidak senantiasa petani yang di MDPL 1000 itu melakukan sama dengan para petani yang melakukan kegiatan budidaya paneli di MDPL rendah. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, kita tahu bersama begitu boomingnya teman-teman mulai bergeliat ketika ada pandemi COVID ini untuk menjadi pembudidaya paneli, menjadi petani paneli dan juga memanfaatkan lahan-lahan pekarangan rumahnya untuk mengkoleksi tanaman paneli untuk bagaimana mendapatkan income tambahan dari menjadi pencinta penghobi tanaman dan juga menekuni, mengganti kebiasaan yang senang anggrek menanam paneli di pekarangan rumah. Saya penting sampaikan karena media yang baik di tempat MDPL rendah tidak senantiasa kita bisa lakukan sama memberikan media ataupun pupuk di MDPL yang tinggi. Kenapa demikian? Contoh, ada satu hal yang sudah mulai rame teman-teman lakukan untuk bagaimana menanam paneli, yaitu dengan media kokopit. Setelah dari hasil penelusuran saya bahwa dengan media kokopit kita juga perlu kita pertimbangkan ketika kita menanam paneli yang di MDPL tinggi dan kita melakukan MDPL rendah. Kalau di MDPL rendah misalnya 100 MDPL, kita bisa melakukan penambahan media dengan lebih komposisi kokopitnya. Karena menurut saya kokopit itu adalah dia memiliki menyerap dari air, menyimpan air. Nah, itu ketika kita ada di MDPL rendah, secara otomatis artinya hujan agak jarang turunnya ketika kita misalnya melakukan penanaman di MDPL tinggi. Nah, kalau kita melakukan penanaman paneli di MDPL tinggi, tentunya ketika melakukan sama komposisi pemakaian kokopit di MDPL misalnya tinggi, jelas nanti paneli kita akan busuk batang. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita di MDPL tinggi, tentu dari segi kelembaban, curah hujan ini tinggi, sehingga banyak kokopit itu menyimpan air sehingga berpotensi media kita kebanyakan air. Maka daripada itu potensi juga menyebabkan busuk batang. Nah, disinilah kita pintar-pintar
bagaimana kita, kalau saya sendiri yang menciptakan yang namanya Panca Media, tentu ketika permintaan petani yang akan menggunakan media saya di MDPL tinggi, tentu saya rubah juga komposisinya, sesuaikan dengan MDPL yang tinggi. Kalau MDPL tinggi, saya mungkin perbanyak saya daun bambunya, saya perbanyak di sekam bakarnya. Nah, di sini karena apa? Saya berani katakan demikian. Karena kita tahu bersama, sekam bakar itu adalah memiliki hal pengikat yang sangat luar biasa. Memiliki kelebihan di mana dia memiliki kelebihan kalsium, lebih kelebihan untuk bagaimana mempertahankan dari serangan penyakit dan lain sebagainya, akar, termasuk juga dari kulit batang pohon vanili ini, teman-teman. Nah, ketika sudah kita melakukan penelitian, tentunya kita akan mengetahui kalau MDPL seperti ini kita lakukan komposisi. Kalau misalnya di MDPL rendah kita misalnya kalau saya membuat media itu komposisinya lebih menggunakan kokopit, ya saya di MDPL tinggi saya kurangi kokopitnya dan saya tambah yang bagaimana menyebabkan media itu akan lebih kering. Kenapa? Kalau di MDPL tinggi jelas kelembaban termasuk sirkulasi udara termasuk curah hujan tinggi. Maka bagaimana air ini bisa diserap bukan disimpan, artinya diserap. Nah, di sini perlu kita tambahkan bagi teman-teman yang menanam vanili di MDPL tinggi, perlu kita pakai ada sisa-sisa misalnya pecahan bata atau kerikil dan lain sebagainya di media dasar daripada tanaman vanili. Karena apa? Ini akan memberikan percepatan untuk bagaimana air yang ada di media itu akan surut ke bawah sehingga media kita kelembabannya tetap stabil. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, dalam saya membuat Panca Media tentunya sudah beberapa saya gunakan bahan-bahan yang sering saya sampaikan kepada para petani dimanapun Anda berada, mungkin yang sudah ada mengaplikasikan. Bahkan saya sangat bersyukur ketika saya menjadi petani dengan membuat channel YouTube saya dengan judul cara membuat Panca Media. Itu sudah banyak teman baik dari Solo, baik dari Jawa, ada artinya di tempat lain juga memberikan kesaksiannya dengan menggunakan apa yang saya sampaikan itu dengan campuran 5 bahan-bahan organik yang sudah tidak memiliki, mungkin kalau tidak memiliki kandungan gas mungkin tidak benar, artinya kandungan gasnya itu sudah sedikit sehingga media ini tidak panas, sehingga tanaman vanili kita akan lebih subur dan kita juga bisa menerapkan bagaimana kita menjadi petani yang organik. Oke para sahabat petani dimanapun Anda berada, mungkin begitulah ringkasan cerita ataupun berbagi ketika teman-teman melakukan penanaman vanili di MDPL rendah, sedang, dan tinggi, itu harus perlakukan tanaman kita berbeda. Nah kalau misalnya kita di musim kemarau, kalau di MDPL tinggi jelas naungannya kita harus kurangi. Karena apa? Ketika naungannya masih banyak dan padat, sehingga ini akan menyebabkan daripada air ataupun tingkat kelembaban itu akan lebih tinggi, sehingga potensi untuk busuk batang, karena tanaman vanili ketika banyak air yang menggenang itu akan menyebabkan busuk batang. Tapi tidak senantiasa ketika di lingkungan areal lokasi penanaman vanili banyak air, bukan dalam artian dengan banyak air vanili itu kan busuk batang, tidak. Beberapa contoh kami bisa lakukan ketika air itu mengalir tidak menjadi masalah untuk kita menanam vanili. Yang menjadi masalah ketika air itu tidak mengalir, menggenang pada tanaman kita, itu juga akan menyebabkan busuk batang. Karena apa? Ada kemiripan pohon vanili ini akan bisa tumbuh baik ketika di sampingnya ada air mengalir, tapi jangan air mengenang. Karena apa? Tanaman vanili ini juga butuh air. Teman-teman dimanapun Anda berada, vanili ini setelah dari hasil penelitian saya selaku petani autodidak, dia butuh sinar matahari, dia butuh air, tapi tidak terus-menerus. Artinya apa? Artinya ketika dia mendapatkan sinar matahari, dia mungkin dari pagi, dari jam 7, paling kita bisa dapat misalnya sampai jam 10, jangan sampai jam 12 atau jam 11. Nah itu yang membuat tanaman vanili stres berat, sehingga juga berpotensi akan busuk. Karena apa? Ada pengeringan pada batang vanili sehingga dia busuk dan mati. Misalnya mati di pergelangannya dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya ketika air itu mengendap,
Nah, lama-lama karena mengendapnya air itu juga menyebabkan daripada tanaman vanili kita busuk. Nah, disinilah kita menjadi petani vanili, terus juga kita perhatikan tanaman kita ketika kita menjadi pembudidaya vanili. Oke, cukup begitu saya berbagi pada hari ini, semoga juga bermanfaat bagi teman-teman. Satu lagi tambahan saya, jadilah petani yang berpraktek. Tanamlah vanili kalau mau kita memiliki buah vanili. Karena tidak satu pun tumbuh-tumbuhan tidak memiliki penyakit. Dengan tekun kita menanam, ada yang mati kita sulam, ganti medianya, tanam kembali vanili. Vanili sejauh yang saya tahu tidak pernah harganya sampai menginjak dari 500.000 kering. Tidak pernah. 1 juta itu sudah murah. Bahkan belakangan ini saya tidak pernah dengar harga vanili kering sampai 1 juta rupiah. Minimal 2 juta rupiah. Nah, kalau kita mampu membuat kualitas, tentunya juga harga vanili ini akan lebih bagus. Nah, kita Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa, dan vanili ini digunakan oleh orang Eropa. Sedangkan mustahil di Eropa bisa menanam vanili seperti di daerah kita, dari Sabang sampai Merauke di sini. Nah, di sini sebenarnya Tuhan sudah memberi kelebihan bagi negara kita, bagi petani kita, untuk bagaimana kita mampu bertahan hidup dan lebih sejahtera ketika kita mau menanam komoditi-komoditi yang dibutuhkan oleh orang lain, sedangkan orang lain tidak bisa menanam vanili. Teman-teman dimanapun Anda berada, ketika saya membuat konten YouTube mungkin tidak bermanfaat dan tidak mendidik dan lain sebagainya, dan ada salah, tetap saya sarankan kepada teman-teman, kasih masukan saya dengan mengisi di kolom komen. Nah, tapi saya tidak henti-hentinya juga memohon kalau Anda memang senang dengan channel YouTube saya, subscribe, like, dan komen. Karena dengan subscribe, like, komen, dan menekan tombol loncengnya, sehingga notifikasi ketika saya membuat channel dan konten-konten video baru yang mungkin bermanfaat bagi Anda, bagi para petani, Anda bisa dapatkan notifikasinya. Mungkin cukup begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaklumi karena saya adalah manusia, juga tidak sempurna. Tentunya juga banyak yang salah yang bisa saya sampaikan. Saya akhir kata saya tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat kaya luar biasa. Semoga petani semakin sejahtera. Terima kasih.